Oke, selamat siang sahabat bediler senusantara se-Indonesia. Jumpa kembali bersama saya Yayan di channel Rian Sport Bandung. Di video kali ini saya tidak akan mereview sebuah senapan, namun di sini saya akan menjelaskan tentang mimis juga kaliber yang harus Anda gunakan saat berburu juga sesuai dengan kebutuhan Anda. Nah, di sini saya menuliskan atau merangkum semuanya dalam catatan saya. Di sini ada. Nah, sekarang tentang jenis kaliber dulu ya. Yang pertama, KAL 177 atau 4,5 mm. Kaliber paling umum digunakan di lomba menembak ya. Di Olimpiade ISFF, peluru ini mempunyai lintasan yang paling datar sehingga menjadikan paling akurat, tidak memerlukan izin untuk memiliki senapan kaliber ini di negara kita ya, di Indonesia. Sekarang di 2,KAL 20 atau 5,05 mili lah ya. Banyak digunakan ini di luar negeri dan sebagian merek lainnya yang impor ya. Mempunyai lintasan yang rata mirip 177, tapi mengirim lebih banyak tenaga. Jadi intinya kali 5 mili ini lebih besar daya tembaknya ketimbang yang 177. Tapi juga kekurangannya ini mungkin akan boros di angin ya. Sekarang ke KAL 22 atau 5,5 mili. Kaliber paling umum untuk berburu karena mempunyai energi yang cukup besar atau tenaganya yang cukup daya dobraknya lebih keras lagi. Harus menggunakan izin untuk memiliki kaliber ini di negara kita, negara Indonesia. Jadi Anda bisa menggunakan kaliber 5,5 mili jika Anda sudah memenuhi izin atau surat dari kepolisian atau juga dari Perbaki. Nah, itu bisa Anda gunakan untuk memiliki kaliber 5,5 ini. Di lintasan atau akurasi mungkin untuk jarak long range ini kurang efektif. Juga akan memakan lebih banyak angin atau mengeluarkan angin lebih banyak untuk kaliber ini di setiap tembakannya. Kaliber ini akan efektif di jarak sekitar 30 meter grouping. Nah, itu dia kaliber 5,5 mili. Sekarang kaliber 2,5 KAL 25 atau 6,35. Kaliber yang paling besar ini mempunyai tenaga yang paling besar atau daya dobrak ke hewan buruan Anda ya. Pada satu tembakan ini akan daya hancurnya ini cukup besar, namun senapan ini tidak disarankan untuk jarak-jarak jauh. Ini sekitar 15-20 meter kaliber ini bisa Anda gunakan efektifnya. Nah, itu dia tadi perbedaan antara kaliber 177 4,5 mm, kaliber 20 5 mili, KAL 22 5,5 mili, KAL 25 6,35. Silakan pilih sesuai dengan kebutuhan saat Anda menembak. Juga tembaklah buruan yang harus Anda tembak. Jadi jangan sampai disalahgunakan untuk nembak-nembak yang nggak penting. Nah, sekarang tentang proyektilnya atau bentuk-bentuk mimisnya ya. Dan di sini saya menuliskan pertama tentang mimis yang kepalanya lancip atau mimis bisa kebanyakan orang atau peluru atau mimis juga, itu tergantung Anda menyebutnya apa. Di sini saya akan membahas karena di mimis ini ada beberapa jenis, perlu Anda ketahui. Jadi tiap mimis itu beda. Daya hancurnya, akurasinya itu pasti beda. Juga mimis ini bisa Anda gunakan. Jadi misalkan maksud saya mimis itu kadang cocok-cocokan sama laras ya. Jadi misalkan Anda tidak cocok memakai mimis ini, mimis lokal, mungkin Anda harus mencoba mimis yang impor. Nah, itu yang bisa mengatasi daripada akurasi. Pertama adalah kepala lancip atau subpoint.
Biasanya proyektil jenis ini digunakan untuk menembus sasaran yang relatif keras seperti tulang, juga kulit-kulit yang yang tebal gitu, juga bisa menembus di jarak yang cukup jauh untuk mimis yang lancip ini. Nah, yang lancip ini saya beri satu contoh aja ya, kayak samyang. Samyang itu ada yang kepalanya lancip, itu bisa Anda gunakan apalagi untuk power senapan yang udah di full upgrade kayak samyang Joss. Sekarang mimis kepala bulat atau model drum point atau super atau model dom ya. Nah, proyektil jenis ini bisa Anda gunakan secara umum untuk kegiatan berburu. Kelebihan proyektil jenis ini memiliki akurasi yang baik dan hasil perkenaan yang mematikan meskipun memiliki daya tembus minimal. Artinya, mimis ini cukup efektif, cuman daya tembusnya ini atau daya dobraknya kurang, ya. Mimis jenis ini bisa Anda lihat di Samyang juga ada, terus Hercules. Kalau di lokal mungkin ada di GR12 atau Barakuda Match. Exact itu banyak yang model dom, ya. Lanjut sekarang mimis yang kepalanya rata atau flat point. Nah, ini bagi Anda yang suka lomba, ini saya akan jelaskan. Umumnya digunakan untuk perlombaan di mana sasaran yang ditembak adalah kertas. Flat point umumnya memiliki akurasi yang rendah dikarenakan bentuknya yang tidak aerodinamis, tapi kelebihan menghasilkan lubang tembakan yang rata sehingga mudah dalam penilaian. Artinya, jadi jika Anda menembak sasaran, ini daya dobraknya nggak akan luas seperti model-model yang lancip atau yang dom. Artinya cuma satu lubang aja. Nah, ini biasanya digunakan tadi dia untuk lomba, untuk event-event kayak gitu, perlombaan. Jadi mudah untuk menilainya karena tidak ada daya dobrak yang cukup luas untuk di kertas tersebut. Sekarang kepala ganda atau kepala berlubang disebut dengan hollow point, ya. Menimbulkan efek luka bukaan yang lebih besar dari diameter palet. Maksudnya, misalkan mimis 4,5 menimbulkan efek luka bukaan yang lebih besar dari diameter pelet. Artinya, hollow point ini daya dobraknya lebih besar dari mimis. Bisa entah itu berapa mili, misalkan dari 4,5 jadi 6 mili itu daya dobraknya. Nah, biasanya ini Anda temukan di ada model di H&M, terus apa lagi ya, nanti saya kasih gambar contoh mimisnya yang hollow point ini. Selanjutnya ada mimis juga yang depannya gotri. Nah, ini mimis ini kayak sejenis mimisnya kalau saya Gamo Rocket. Ya, Anda bisa gunakan ini untuk big game. Nah, jika Anda perlombaan big game memakai mimis ini bisa jadi mimis yang saya rekomendasikan untuk Anda. Selain akurasinya yang bagus, daya dobraknya juga besar. Karena ini depan mimis ini gotri dari bahan sejenis kuningan. Nah, itu dia tadi jenis-jenis kaliber juga proyektil dari model-model mimis tersebut. Nah, terima kasih telah menyaksikan. Semoga bermanfaat bagi Anda yang sedang melakukan hobi di sana. Nah, jadi gunakanlah kaliber juga mimis sesuai dengan kebutuhan Anda, tembak yang harus Anda tembak. Jangan sembarangan, apalagi disalahgunakan. Cukup sekian dari saya. Jangan lupa kunjungi website saya juga di www.trianport.com atau Instagram saya @trian_sport. Like, komen, dan subscribe. Juga hidupkan notifikasi, ikuti terus video saya berikutnya. Karena video pertama saya, jangan lupa subscribe-nya. Terima kasih.